atau pengendalian sistem tadi. Jadi ada satu sistem, sistemnya itu menghasilkan sinyal, sinyalnya itu kita olah supaya kita bisa lebih memahami karakteristik dari sistem yang menghasilkan sinyal tersebut. Ya. Nah, kalau kita bisa memahami karakteristik dari sistem tersebut, nah kita akan lebih mudah melakukan pengaturan terhadap sistem tadi. Ya. Jadi nanti di sini prosesnya itu ada dua ya. Yang pertama adalah melakukan pengukuran ya, mengukur sinyal keluaran sistem ya. Kemudian memasukkan hasil pengukuran tadi ke dalam satu pengolah sinyal. Nah, jadi ada dua langkah ya. Diukur, setelah diukur di hasil pengukurannya diproses. Ya. Nah nanti dengan cara seperti itu ya, mengukur dan memproses ya. Hasil dari prosesnya itu bisa kita pakai untuk memperoleh informasi macam-macam di sini ya. Nah, bisa informasi tentang model sistem ya. Jadi kita nggak tahu sistemnya apa ya. Kita tahunya itu hanya outputnya. Nah dari outputnya tadi, sinyal output tadi diolah. Nah hasil pengolahannya itu nanti harapannya bisa memberikan gambaran tentang dinamika sistem yang menghasilkan sinyal yang kita ukur tadi itu ya. Nah ini nanti yang seringkali diistilahkan dengan black box identification. Ya. Bisa juga nanti kita melakukan pengukuran terhadap satu sistem. Ya. Sistemnya itu kita sudah tahu, persamaan dinamikanya sudah tahu. Ya. Bentuk umumnya itu sudah tahu. Ya. Berdasarkan prinsip fisika, ya kita sudah tahu seperti apa. Cuma parameternya kita nggak tahu. Nah, nanti dengan melakukan pengukuran terhadap sinyal output, kemudian kita olah, harapannya kita bisa menentukan berapa nilai parameter sistem tersebut. Ya. Jadi misalkan aja kayak motor DC kan sudah tahu lah kita dimodelkan dengan sistem order 2. Ya. Tapi di sistem order 2 itu nanti kadang order 1. Tapi seringkali nanti order 2. Di order 2 itu nanti ada parameter-parameter yang tidak kita ketahui ya. Minimal di situ ada 2 atau 3 parameter nanti. Nah, parameternya itu berapa? Itu bisa kita estimasi dengan cara mengukur output dari motor DC tadi itu. Nah, ini berarti dipergunakan untuk memperoleh informasi tentang parameter sistem. Kalau yang atas tadi model sistem. Kalau model sistem ini berarti lengkap persamaan sistem dan termasuk parameternya. Kemudian yang ketiga nanti hasil pengolahan tadi dipakai untuk menentukan kondisi atau state dari sistem. Nah ini kondisi atau state dari sistem ini seringkali karena pada waktu kita melakukan pengukuran hasil pengukurannya itu tidak menyatakan nilai sebenarnya karena kecampuran noise ya, ada gangguan pengukuran. Bisa juga sistemnya itu ada internal noise-nya ya. Misalkan ada friksi, ada apa di dalam itu ya. Sehingga mengakibatkan nanti ada hasil pengukuran terhadap output dari sistem itu tidak menyatakan nilai sebenarnya. Nah, itu harus kita olah. Nah, ngolahnya itu adalah dalam usaha untuk menghilangkan noise-noise tadi. Nah, karena menghilangkan noise seringkali nanti distilahkan dengan penyaringan atau filtering ya. Nah, filtering itu nanti bisa untuk estimasi, bisa untuk prediksi, bisa untuk smoothing atau penghalusan. Ya. Ya, kalau estimasi itu artinya kita melakukan pengukuran sekarang untuk menentukan state sekarang. Kalau prediksi itu mengukur sekarang diperlukan untuk menentukan nilai state saat mendatang ya, saat mendatang. Jadi kita mengukurnya sekarang, kita ingin menentukan perakiraan nilai state misalkan aja 1 menit kemudian atau 1 jam kemudian. Nah, kalau penghalusan kebalikannya, kita mengukur sekarang untuk memperbaiki perkiraan yang sudah kita buat di waktu yang lampau. Ya. Jadi ini adalah hasil dari pengolahan yang kita lakukan terhadap sinyal yang dihasilkan oleh satu sistem. Nah, ini menjadi tujuan dari mata kuliah ini. Ya. Nah, permasalahan ini itu jadi penting ya. Kenapa sih kok kita harus melakukan ini ya? Dan jadi rumit ya.
Kenapa kok kita perlu melakukan langkah-langkah ini? Karena adanya gangguan yang tadi saya bilang. Ya. Nah, gangguan ini sifatnya acak. Artinya kita tidak tahu persis nilainya berapa gangguan tadi. Ya, jadi karena acak, ya kita tidak tahu nilainya tepatnya berapa sebelum kita melakukan pengukuran. Ya. Nah, karena keacaannya ini nanti menjadi ini rumit ya. Kita tidak tahu besarannya, tapi kita tahu karakteristik keacaannya. Nah, secara umum nanti gangguan itu ada dua. Ada gangguan pengukuran, kita sebut measurement noise. Ada gangguan di dinamika sistem yang kita sebut sebagai sistem noise. Ya. Measurement noise misalkan itu terkait dengan apa? Akurasi alat ukur. Ya. Measurement noise itu bisa juga karena tempat pengukuran beda dengan lokasi dari sistem. Ya. Jadi ada media yang mengantarkan dari satu besaran sistem menjadi besaran terukur. Ya. Nah, kalau sistem noise, ya tadi internal di noise-nya itu sendiri, itu ada gangguan. Ya. Seperti tadi saya contohkan, misalkan ada slip, ada friction, ya semacam itu ya. Itu kita sebut sebagai sistem noise. Melakukan pembahasan di sini ya, itu ya sepenuhnya nanti mengandalkan metode-metode matematik ya. Karena mengandalkan metode matematik, ya kita nanti perlu mendefinisikan beberapa variabel ya. Ya nanti variabel-variabel yang sering dipakai itu adalah seperti yang kita tuliskan di sini ya. Nanti input pakai notasi U ya, output pakai notasi Y ya, hasil pengukuran kita pakai notasi Z ya. Kemudian state X, noise system W, noise pengukuran V ya. Ya. Kemudian nanti residu ya. Nah, ini kemudian yang penting juga ya, yaitu estimasi dari nilai output Y pada saat K berdasarkan pengukuran pada saat K. Pengukuran pada saat K berarti informasi ZK itu kita notasikan dengan Y topik K dengan informasi K. Jadi ini nanti menyatakan estimasi nilai Y pada saat K berdasarkan informasi hasil pengukuran sebesar ZK. Ya. Jadi berdasarkan informasi pengukuran ZK kita ingin menentukan estimasi nilai Y ya pada saat K. Ya nanti pakai gini Y topik KK atau nanti Y topik K gini saja atau nanti K-nya di bawah ya. Nih. Nanti ada yang kita sebut sebagai prediksi ya. Kalau prediksi tadi untuk yang masa yang akan datang. Jadi kita ingin memprediksi, membuat perakiraan terhadap nilai Y pada saat K plus J yang akan datang berdasarkan pengukuran saat K, yaitu saat ini. Nah itu kita notasikan Y topik K plus J dengan informasi K. Berarti nilai nilai ZK itu dipakai untuk mengestimasikan nilai Y pada saat K plus J, berarti J periode yang akan datang. Makanya disebut sebagai prediksi. Kemudian nanti ada kesalahan estimasi, ya, notasikan dengan epsilon K. Nanti juga ada kesalahan prediksi, ya. Nanti akan. Nah kalau kesalahan itu berarti selisih antara nilai sebenarnya dengan nilai perkiraan. Jadi nilai selisih antara YK dengan Y topik K itu menjadi kesalahan estimasi saat K. Ya. Nanti huruf besar itu biasanya untuk yang acak, huruf kecil itu untuk variabel yang deterministik, yang tidak acak. Sampai sini ada pertanyaan? Lancar ya? Izin bertanya, Bro. Oke, silakan. Residu dari sistem itu maksudnya gimana, Bro? Ya, setelah sistem itu kita modelkan, model itu kan tidak persis sama dengan sistemnya. Nah, jadi selisih antara model dengan sistem sebenarnya itu kita sebut sebagai residu. Gitu. Ya. Yang namanya model itu hanya perkiraan terhadap
satu sistem. Misalkan motor DC seringkali kita modelkan sebagai sistem order 2. Apa benar sih sistem order 2? Ya itu hanya perkiraan aja, hanya simplifikasi saja supaya tidak terlalu rumit. Tapi dengan order 2 itu sudah cukup mewakili grafik respon dari motor DC. Makanya motor DC seringkali dinyatakan dengan model order 2. Tapi apakah model 2 order 2 itu persis sama seperti perilaku dari sistemnya? Dari motor DC-nya? Enggak. Nah, selisih antara perilaku model dengan perilaku sistem sebenarnya itu kita sebut sebagai residu dari modelnya. Gitu ya. Gitu ya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Lanjutkan ya. Nanti ini yang saya ceritakan tadi ya, bagaimana itu dimanfaatkan untuk memperoleh informasi bermacam-macam itu bisa kita nyatakan dalam satu skema ya. Dalam berbagai skema tergantung dari kebutuhannya. Mungkin nanti kita akan menghadapi permasalahan seperti ini. Ini ada satu sistem. Sistemnya itu bisa kita ukur outputnya ya. Ya, jadi outputnya ini bisa kita ukur. Ini mendapatkan hasil pengukuran. Misalkan aja tanpa noise pengukuran. Kalau tanpa noise pengukuran berarti nanti Z hasil pengukuran itu sama dengan output yang diukur ya karena tidak ada noise. Nah, kita ingin mengolah hasil pengukuran ini untuk bisa mendapatkan informasi tentang dinamika dari sistem yang menghasilkan Y. Ini persamaan sistemnya itu seperti apa sih? Kok outputnya itu berbentuk seperti, misalkan aja berbentuk kayak gini ya. Outputnya kok seperti ini. Ini persamaan sistemnya seperti apa? Gitu. Ya. Nah, dalam permasalahan seperti ini seakan-akan kita ingin menentukan model sistem. Ya. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan, kalau kita ingin mencari model sistem itu diistilahkan dengan identifikasi sistem. Nah, dalam hal ini identifikasi sistemnya itu kita katakan black box. Kenapa kok black box? Karena kita tidak punya informasi apapun tentang di dalam sistem itu seperti apa. Ya. Nah, karena kita tidak tahu informasi apapun di dalam sistem ini seperti apa, ya kita anggap ini sebagai kotak hitam yang tidak bisa kita ketahui dalamnya apa. Ya, beda dengan kotak hitam pesawat ya. Kotak hitam pesawat itu ya cuma istilahnya aja kotak hitam. Jadi itu sebenarnya tidak hitam. Ya, pengertian kotak hitam ini maksudnya ya betul-betul dalamnya itu tidak kita ketahui. Ya. Oke, nah, makanya diistilahkan dengan black box identification. Nah, contohnya misalkan kayak gini. Ya, misalkan kita tegangan PLN gitu ya, tegangan PLN. Kita bisa mengukur tegangan PLN. Tapi bagaimana kita akan memodel bagaimana sistemnya menghasilkan tegangan PLN tadi itu? Wah, ini rumit sekali kalau mau kita gambar sistemnya. Makanya saya anggap aja kita nggak tahu ya, kita hanya mengukur tegangan PLN-nya seperti apa. Kemudian kita cari nanti model dinamik seperti apa yang cocok dengan output yang kita amati tadi itu ya. Nah, nanti model sistemnya itu ya kita nyatakan dalam satu fungsi nantinya yang menyatakan Y ya, sinyal terukurnya tadi itu ya sebagai fungsi dari Y yang lainnya. Nah, sekarang tergantung dari ordernya. Kalau order 1 ya YK kita nyatakan sebagai fungsi dari YK-1 ditambah dengan residunya tadi itu ya. Kemudian nanti kalau misalkan ordernya order tinggi ya YK dinyatakan sebagai fungsi dari YK-1, YK-2 dan seterusnya ya. Oke, nah nanti di sini ada metode ya yang bisa kita pergunakan untuk bagaimana mencari model ini ya. Nah, salah satunya yang paling populer ya metodenya itu ya sehingga nanti kemudian menghasilkan satu model itu adalah metode Box-Jenkins dan karenanya nanti modelnya itu seringkali disebut dengan nama model Box-Jenkins ya. Dan nanti detailnya akan kita pelajari di kuliah berikutnya. Tapi nanti sama seperti tadi ya, itu sudah dijelaskan nanti kita
kita punya model sistemnya, ya. Kita tahu inputnya ini, outputnya ini, hubungan antara keduanya seperti apa dalam bentuk satu model, ya. Seperti tadi ya, motor DC tadi ya. Tapi kita nggak tahu nilai parameternya berapa, ya, untuk motor DC tertentu, ya. Motor DC yang saya miliki ini parameternya seperti apa? Saya sudah tahu bahwa motor DC ini bisa saya nyatakan sebagai model order 2. Tapi parameternya saya nggak tahu. Nah, kalau yang kayak gitu, masuk kategori yang seperti ini. Ya. Nanti pengukurannya itu kita olah. Nah, kemudian nanti dalam mengolah ini kita menggunakan model dinamika dari sistem yang sudah diketahui, misalkan model order 2, masukkan ke sini, diolah terhadap hasil pengukurannya. Nanti di situ kita bisa menduga nilai parameter dari sistem tadi. Ya. Ya, misalkan kayak motor DC itu kita ingin tahu rise time-nya berapa, ya, settling time-nya berapa. Itu nanti dari situ bisa kita pergunakan untuk mendapatkan nilai parameter order 2 dari motor DC tadi. Ya. Dan nanti ada yang seperti ini, ya. Ini ada satu sistem, ya, menghasilkan satu keluaran. Kita ukur. Tapi pada waktu pengukuran itu mengalami gangguan pengukuran V, sehingga nanti yang terukur adalah Z, di mana Z ini nanti campuran antara Y dan V. Nah, Z ini kita olah untuk bisa menduga nilai Y itu berapa. Ya, jadi Z yang tadi Y kecampuran V diolah untuk bisa menduga nilai Y. Menduga itu bisa sebagai estimasi, bisa sebagai prediksi. Ya. Di sini kita nggak tahu sistemnya itu karakteristik, persamaan dinamika dari sistemnya itu seperti apa, kita nggak tahu. Kita tahunya hanya outputnya saja. Ya. Nah, dari output ini yang kemudian diolah untuk bisa mendapatkan nilai sebenarnya, ya, dengan cara menghilangkan noise V, sehingga nanti hasil pengukurannya itu bisa menyatakan nilai Y. Ya. Nah, kalau seperti ini seakan-akan karena ingin menghilangkan gangguan tadi itu, noise-nya dihilangkan, ini adalah melakukan filtering. Nah, filteringnya ini tanpa mengetahui model dari sistem. Nah, filter yang tanpa mengetahui model dari sistem atau tanpa menggunakan model dari sistem, filter yang semacam itu kita sebut sebagai filtering tidak berbasis model. Ya. Nah, nanti yang masuk dalam kategori ini yang paling populer adalah winner filter. Ya. Nah, nanti salah satu bentuk filter yang akan kita pelajari adalah winner filter. Ya. Dan nanti ada lagi yang kayak gini, jadi sistem ini kita tahu model sistemnya seperti apa, ya, masukannya seperti apa, persamaan dinamika untuk sistem ini seperti apa, sistemnya itu mengalami gangguan internal di dalam sistem, ya, kita sebut sebagai gangguan sistem W, sehingga nanti akan menghasilkan output Y, ya. Nah, output Y ini pada saat diukur kecampuran noise pengukuran, sehingga nanti yang terukur adalah Z yang merupakan gabungan dari Y dan V. Nah, Z ini mau diolah, ya, akan kita olah. Dalam mengolah Z, kita menggunakan informasi tentang model sistem dan model pengukuran. Model sistemnya seperti apa, model pengukurannya seperti apa. Ini dipergunakan untuk mengolah Z, supaya nanti dari pengolahan tadi kita bisa membuat bisa menduga nilai dari state system ini. Kita bisa menduga nilai dari X yang sebenarnya. Nah, jadi di sini sama juga, seakan-akan kita ingin menghilangkan noise pengukuran dan menghilangkan noise system, sehingga nanti hasilnya itu bisa memberikan gambaran tentang nilai state-nya itu sebenarnya berapa. Nah, jadi ini juga sama, ini adalah filtering juga, tapi filteringnya itu berbasis model. Ya, nah filter berbasis model nanti yang paling populer adalah Kalman filter dan variasinya. Nah, jadi nanti secara garis besar yang akan kita pelajari adalah seperti ini, ya. Yaitu kita akan mempelajari pengolahan sinyal pengaturan untuk identifikasi sistem. Di sini nanti ada dua, black box identification, ya, pakai box and game tadi. Kemudian nanti ada gray box identification untuk estimasi nilai parameter dari sistem. Kemudian nanti
pengolahan sinyal pengaturan itu kita pergunakan untuk melakukan penyaringan atau filtering ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat terhadap besaran sesungguhnya dari yang dihasilkan oleh sistem tersebut ya. Nanti di sini ada dua macam, ada filter tidak berbasis model, ada filter berbasis model ya. Nah, gangguan-gangguan tadi, gangguan sistem dan gangguan pengurahan itu merupakan variabel acak ya. Tapi karena acak dan gangguan itu berupa sinyal ya, sinyal gangguan yang berubah tiap saat, maka nanti di sini menjadi proses stokastik ya, atau proses acak. Jadi variabel acak yang yang merupakan fungsi waktu ya. Adanya variabel acak yang fungsi waktu menyebabkan nanti gangguan tadi itu berupa proses stokastik ya. Nah, akibatnya nanti ya semuanya menjadi acak ya. State menjadi acak, output menjadi acak ya, Z menjadi ya, X, Y, Z itu semuanya menjadi acak akibat karena adanya gangguan tadi itu. Ya. Nah, jadi nanti kalau kita ingin mempelajari ini semua ya, karena dasarnya itu adalah variabel proses stokastik, variabel acak dan proses stokastik, berarti nanti ya kita harus menggunakan rumus-rumus yang ada di proses stokastik itu ya untuk melakukan ini semua, melakukan identification, melakukan filtering itu menggunakan rumus-rumus yang ada di proses stokastik. Makanya di sini prasyarat dari mata kuliah ini adalah kalian sudah harus ambil probabilitas dan proses stokastik. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan? Belum? Kalau belum ada, kita belum Pak. Oke, ya kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, prinsip pengolahan sinyal pengaturan ya. Jadi tadi kita sudah menjelaskan ya bahwa variabel-variabel yang terkait dengan pengolahan sinyal pengaturan itu adalah acak ya. Karena acak berarti kita tidak mungkin bisa tahu nilainya itu dengan pasti ya. Tidak tahu pasti, kita hanya bisa menduga ya. Jadi yang dapat dilakukan itu hanya menduga. Menduga itu bisa dalam bentuk perkiraan ya, estimasi atau perakiraan, prediksi ya. Persisnya berapa? Nggak tahu ya. Kita hanya menduga saja. Oke, karena kita menduga berarti pasti ada kesalahannya. Ya, pasti ada kesalahannya. Pasti ada kesalahannya. Kesalahannya tidak mungkin selalu nol ya. Kadang nol ya, tapi kadang kelebihan, kadang kekurangan gitu ya. Jadi selalu ada kesalahan ya. Jadi di pengolahan sinyal pengaturan itu selalu ada kesalahan kalau melibatkan noise ya. Nah, sekarang yang kita inginkan itu adalah perkiraan ini, dugaan kita itu harus kita buat supaya menjadi dugaan terbaik. Nah, dugaan terbaik itu yang seperti apa? Nah, dugaan terbaik itu adalah dugaan yang kesalahannya adalah minimum. Nah, kesalahannya minimum itu artinya kesalahannya sedekat mungkin dengan nol. Sedekat mungkin dengan nol. Ya. Nah. Jadi kesalahan itu bisa negatif. Ya, bisa salah min 5 gitu ya. Bisa salah plus 5. Jadi harusnya 10, tapi kita ngukurnya misalkan 11, berarti salah plus 1. Jadi kalau harusnya 10, harusnya 10, tapi kita mengukurnya 9, berarti kesalahan kita adalah min 1. Ya. Nah, sekarang min 1 dengan plus 1, itu mana yang lebih baik? Ya sama jeleknya, ya sama jeleknya. Tapi kalau dilihat dari nilainya, min 1 lebih kecil daripada plus 1. Ya, jadi pengertian minimum ini bukan kemudian boleh nilai negatif tadi dimasukkan, tidak bisa. Minimumnya itu maksudnya adalah sedekat mungkin dengan nol. Ya,
min 1 dengan plus 1 itu sama jeleknya karena sama jauhnya terhadap 0. Ya. 1 dengan min 2 itu lebih baik plus 1. Karena 1 terhadap 0 itu lebih dekat daripada min 2 terhadap 0. Ya, seperti itu. Nah, jadi supaya bisa mendapatkan yang terbaik itu adalah yang sedekat mungkin dengan 0, ya kita harus memilih satu kriteria kesalahan yang cocok dengan pengertian ini. Nah, apa kriteria kesalahan yang cocok dengan pengertian ini? Nah, itu nanti yang pada umumnya dipakai itu yang kita istilahkan dengan mean square error. Jadi error kesalahannya ini harus kita kuadratkan. Nah, kalau dikuadratkan negatifnya menjadi hilang. Jadi antara 1 min 1 kalau di 1 dan min 1 yang lebih baik yang mana? Kalau kita kuadratkan 1 kuadrat yang sama dengan 1, min 1 kuadrat juga sama dengan 1, sehingga 1 dan min 1 itu sama jeleknya. Jadi kalau 1 dan min 2, ya, untuk tahu mana yang lebih baik, ya tadi itu kita kuadratkan dulu. 1 dikuadratkan dapat 1, min 2 dikuadratkan dapat 4. Sehingga 1 lebih bagus daripada min 2. Nah, jadi untuk itu error ini harus kita kuadratkan. Makanya kita nanti menggunakan square error. Tapi ini juga ada masalah sih. Error tadi berfluktuasi, kadang positif, kadang negatif. Ya, angkanya berubah-ubah karena acak. Ya. Nah, kalau ini aja angkanya berubah-ubah, kita tidak bisa dapat satu angka tertentu. Nah, untuk bisa mendapatkan satu angka tertentu, kita pergunakan statistiknya. Nah, statistik yang paling gampang itu adalah nilai rata-rata atau mean. Makanya nanti kriteria kesalahan yang dipakai itu adalah mean square error atau MSE. Ya, ya. Nah, nanti yang kita inginkan itu adalah mean square error yang minimum. Ya, mean square error yang minimum. Nah, mean square error yang minimum itu seringkali disebut sebagai least square error. Ya. Nah, least square error seringkali disingkat dengan LSE. Ya. Jadi, nah tapi sebenarnya yang dimaksud dengan LSE ini, least square error, yang dimaksud adalah list dari MSE. Ya. Jadi MSE-nya, mean square error-nya dicari yang minimum. Nah, minimum dari mean square error itu yang kita sebut sebagai least. Harusnya sih kalau panjang least mean square error, tapi orang tidak menyebutnya seperti itu, ya. Disingkat menjadi LSE, least square error. Walaupun maksudnya adalah list of mean square error. Ya. Nah, supaya untuk menghindari supaya tidak terjadi positif negatif, kadang-kadang ada yang pakai absolute. Jadi bukan square error, tapi absolute error. Makanya nanti ada juga yang pakai MAE, mean absolute error. Itu biasanya orang-orang teknik ya, banyak yang pakai MAE. Ya, tapi orang matematik nggak mau pakai MAE. Ya, karena apa? Karena fungsi absolut itu adalah fungsi yang tidak kontinu. Diferensialnya sulit. Coba, kalau Y sama dengan harga mutlak X, berapa diferensial dari Y? Nggak bisa kita bilang 1. Tergantung X-nya ada di mana. Gitu ya. Nah, jadi rumit. Makanya secara matematik dihindari menggunakan absolute error. Lebih gampang pakai square error. Kalau square error, nah X kuadrat berapa minimumnya? Oh gampang, turunkan sama dengan kan 0, dapat X sama dengan 0, sehingga nilai minimumnya adalah 0. Ya, jadi orang teknik kadang pakai MAE, ya. Tapi orang matematik tidak pernah menggunakan MAE. Di sini kita akan pakai MSE, tidak pakai MAE, karena nanti untuk memudahkan analisa matematikanya. Ya. Tapi nanti kalau kalian buat eksperimen macam-macam ya, untuk tugas akhir itu mau pakai MAE juga nggak boleh, silakan. Banyak paper yang menggunakan MAE. Ya. Ini tadi yang masalah apa? Smoothing estimating ya, nggak perlu saya jelaskan lagi. Jadi nanti ini yang kita sebut sebagai error ya, selisih antara nilai sebenarnya dengan nilai perkiraan. Ya, kemudian nanti di sini
bisa kita kuadratkan ya, sehingga nanti dapat square error. Nah, jadi kalau kita mau mean square error, berarti errornya ini kita kuadratkan kemudian di rata-rata. Nah, hasilnya ini nanti akan rata-ratanya ini ya, itu memberikan nilai MSE-nya secara statistik ya. Oke, ini nanti ada lagi kriteria yang lain ya, yang kita sebut sebagai maximum likelihood atau ML. Nanti ada maksimum A posteriori, MAP dan lainnya ya. Tadi sudah saya singgung MAE gitu ya. Ya, seperti ini. Jadi di sini nanti yang akan kita pergunakan adalah yang mean square error. Walaupun nanti ada satu kuliah nanti yang menjelaskan tentang maksimum likelihood. Ya. Ada pertanyaan? Belum ada? Oke. Kalau belum ada, kita lanjutkan lagi. Ya, skema kacanya. Nah, jadi kalau kita gambarkan nanti kacanya seperti ini. Ya. Jadi ada satu sistem menghasilkan mendapat input U ya. Ini kita ambil yang paling kompleks. Keluarannya adalah Y, kemudian mendapat gangguan sistem W. Gangguan ini acak. Karena ini gangguan acak, akibatnya nanti Y keluaran ini menjadi acak. Lantas Y diukur. Jadi pada saat pengukuran mendapat gangguan pengukuran V. Sehingga nanti Z itu nyatakan Y yang kecampuran V. Nah, ini sudah acak, ditambah V acak, akibatnya di sini ya acak. Ya. Nah, lantas Z ini kita olah. Ya. Harapannya nanti akan menghasilkan hasil pengolahan. Ya. Hasil pengolahannya ini itu optimal. Dalam arti bahwa hasil pengolahannya ini kalau kita bandingkan dengan nilai sebenarnya itu menghasilkan kesalahan yang minimum ya. Square error-nya adalah minimum. Ya. Kesalahan yang minimum ya. Nah, tapi nanti di sini hasil pengolahannya itu ya tetap acak. Jadi ekstopi itu tetap acak. Di sini acak sehingga selisihnya juga acak. Akibatnya nanti errornya juga acak. Nah, kalau errornya ini acak ya kayak tadi itu ya. Untuk bisa mendapatkan nilai optimalnya, kita harus pakai kriteria. Kriteria yang bisa kita pergunakan terhadap besaran acak. Apa itu? Ya pada umumnya nanti ada dua, yaitu meminimumkan varians dari variabel acak tadi itu, atau memaksimumkan probabilitasnya variabel acak tadi bernilai tertentu. Ya, tidak lebih dari satu nilai tertentu. Jadi apakah kita minimumkan variannya atau memaksimumkan probability-nya. Nah ini nanti ada kaitannya dengan MSE dan ML tadi itu atau MAP. Ya nanti kalau kita perhatikan tentang tadi ya mean square error ya. Kalau kita membuat sistem pengolahan sinyalnya itu bagus ya, kesalahannya itu nanti akan berfluktuasi di sekitar nilai 0. Kadang kelebihan positif, kadang kekurangan negatif ya. Tapi kalau di rata-rata itu akan menghasilkan nilai 0. Itu kalau pengolahan sinyal kita itu bagus ya. Nah, artinya kesalahannya itu betul-betul acak, kadang plus kadang. Nah, kalau misalkan aja kesalahannya itu di rata-rata nilainya itu positif atau di rata-rata itu nilainya negatif, berarti ada yang kurang bagus pada pengolahannya ya. Sehingga karenanya nanti di situ harus dilakukan macam-macam ya, dilakukan istilahnya ya melakukan adjustment. Kalau secara teknik itu diistilahkan dengan mekanisasi ya. Bagaimana mekanisasinya ini supaya kita mendapatkan kesalahan yang rata-ratanya adalah 0. Nah, bagaimana mekanisasi itu? Ya nanti macam-macam ya. Ada ya misalkan aja mountingnya diperbaiki ya supaya
tidak terpengaruh getaran, ya kayak gitu-gitulah ya. Itu nanti ada kaitannya dengan mekanisasi, ada kaitannya dengan termasuk nanti adalah kalibrasi ya, kita melakukan kalibrasi. Ya, itu semua adalah dalam usaha untuk bisa mendapatkan rata-rata error sama dengan 0. Kalau rata-rata errornya tidak 0, oh ya, sudah ke belakang itu bisa berantakan nanti. Ya. Jadi selalu diusahakan di awal itu rata-rata kesalahan adalah 0. Ya. Dipastikan supaya rata-rata kesalahannya itu sama dengan 0 dengan melakukan macam-macam teknik nantinya ya, yang ya tidak ada kaitannya dengan matematik ya, ini lebih kepada engineering nantinya ya. Tadi itu seperti kayak apa mountingnya ya, kalibrasinya dan seterusnya ya. Oke, nah kalau rata-ratanya sama dengan 0, kita bisa menghitung variannya. Varian itu kan sama dengan nilai dari satu variabel acak dikurangi nilai min dikuadratkan. Ya. Ini rumus yang ada di pelajaran probabilitas. Ya. Kalau nanti ini kita uraikan, itu akan didapatkan bahwa varian itu akan sama dengan ekspektasi dari nilai epsilon kuadrat. Padahal ekspektasi dari nilai epsilon kuadrat itu sama dengan MSE. Jadi MSE itu sama saja dengan varian kesalahan. Sehingga kalau kita meminimumkan MSE itu sama saja dengan meminimumkan varian kesalahan. Jadi di sini kalau ada minimum variance itu maksudnya adalah LSE ya, karena least square error itu sama saja dengan varian kesalahannya bernilai minimum. Oke. Belum lanjutkan, ada pertanyaan? Oke. Kalau belum ada, sepertinya belum, Pak. Ya, kita lanjutkan lagi. Jadi nanti ada banyak masalah ya terkait dengan ini, konstruksi pengolahan sinyal ini ya. Terkait dengan pengolahan sinyal ya, kita bisa memikirkan tentang bagaimana konstruksi dari pengolahan sinyalnya ini tergantung dari permasalahannya. Nah, nanti dalam membuat konstruksi itu kita harus mengenali variabel yang terlibat ya. Variabel yang terlibat itu nanti bisa state dari sistem atau output dari sistem ya, gangguan pengukuran, gangguan sistem ya, dan kita juga perlu tahu model yang menyatakan keterkaitan antar variabel. Nah, nanti ada model sistem, ada model gangguan, ada model pengukuran ya. Dan kriteria yang digunakan. Nah, ini ada macam-macam ya, seperti tadi ada MSE, ada ini ya. Tapi kita nanti kuliahnya fokus di sini walaupun nanti ada satu pembahasan yang melibatkan maksimum likelihood ya. Nah, model atau algoritma yang sesuai yang bisa dipakai nanti macam-macam di sini ya. Seperti tadi saya sebutkan ada Box-Jenkins, ada Wiener, ada Kalman ya. Nah, ini nanti akan kita pelajari di kuliah ini. Ya, ini sekedar ilustrasi aja ya. Berapa ilustrasi. Ya. Jadi misalkan ini ada satu sinyal acak ya. Punya fungsi autokorelasi RYY, tidak mengalami gangguan. Beberapa pengukuran terakhir memberikan nilai Y1 sampai YN. Kemudian kita ingin tahu berapa estimasi terbaik untuk Y. Ya. Nah kalau ini nih gampang ini ya, karena apa? Karena tidak ada gangguannya. Karena tidak ada gangguan ya berarti apapun yang terukur itu ya menyatakan nilai Y yang sebenarnya. Oke, sekarang misalkan kalau sinyal yang sama ini
pada waktu diukur ya mengalami gangguan berupa white noise ya seperti ini. Nah, sehingga nanti yang kita ukur itu campuran antara Y dengan sinyalnya dengan noise-nya. Nah, kalau udah kecampuran kayak gini, sudah tidak bisa lagi. Hasil pengukuran itu sama dengan Y, tidak bisa dibilang gitu. Ya, makanya untuk kasus yang kedua, di sini kita perlu menggunakan pengolahan sinyal pengaturan. Ya. Nah, informasinya apa di sini? Ya, kita punya ini variabel itu keluaran sistemnya adalah Y. Kemudian ada gangguan kita notasikan dengan N. Modelnya di sini kita diberi model keacaan dari output sistem RIY. Kita juga diberi model gangguan ya berupa white noise seperti ini ya. Jadi kita tahu ini, kita tahu ini. Lantas apa yang mau kita akan mengolah sinyal terukur tadi untuk memperkirakan nilai Y dengan MSE minimum. Berarti kriteria yang kita pergunakan adalah MSE. Nah, kalau dalam kasus seperti ini, model prosesor yang cocok itu apa? Ya, kasus seperti ini nanti model yang cocok adalah winner. Karena apa? Karena kita ingin memfilter. Jadi ada output Y mengalami gangguan noise sehingga hasil pengukurannya itu berbeda dengan nilai sebenarnya. Ya. Kemudian kita ingin membuat perkiraan Y, ya, yang berarti kita harus menghilangkan noise N-nya tadi itu. Nah, kalau seperti itu berarti ini adalah kasus filtering. Kalau ini kasus filtering, padahal kita nggak tahu sistem yang menghasilkan Y itu modelnya seperti apa, nggak tahu. Nah, karena model sistemnya nggak tahu, berarti kita menggunakan filter tanpa model, ya, atau filter tidak berbasis model. Nah, filter tidak berbasis model itu adalah winner filter. Ya. Jadi kasus ini itu kita selesaikan dengan metode winner filter. Ya. Mungkin kita punya yang seperti ini ya, ada satu sistem menghasilkan keluaran di sini, kita ukur ini keluarannya misalkan seperti ini. Nah, kemudian kita ingin tahu sistem yang menghasilkan output seperti ini itu persamaannya seperti apa, sistem ini persamaan dinamikanya seperti apa, modelnya itu kayak seperti apa untuk bisa menghasilkan sehingga bisa menghasilkan output seperti ini. Nah, berarti di sini informasi yang kita miliki variabelnya itu berupa keluaran sistem. Ya. Kemudian nanti di sini kita misalkan aja ya, ada sebut aja di sini ada noise gitu ya, ada gangguan white noise misalkan ya. Kemudian kita menginginkan supaya sistemnya itu, modelnya ini terhadap sistem itu menghasilkan kesalahan yang minimum, ya. Jadi model yang tepat, yang kesalahannya minimum, berarti kriterianya adalah MSE. Nah, kalau seperti ini, karena tujuannya adalah ingin menghasilkan model sistem berdasarkan pengukuran terhadap output sistem, maka model yang bisa dipergunakan itu adalah model Box-Jenkins. Ya, seperti itu. Ya. Oke, jadi nanti itu ada ilustrasi-ilustrasi yang lainnya ya. Nah, ini yang lebih rumit ya. Kemudian nanti ada di mana pustaka yang saya berikan nanti yang kalian mesti cari ya. Ya, nanti ada ini ya. Nah, sekarang kita membahas tentang perkuliahannya ya. Kuliahnya ini rencana kuliahnya ya. Nanti kita akan membahas ini. Ya, pengertian dan ini yang sekarang kita selesaikan ya, yang butir 1 nih. Nah, yang berikutnya nanti kita akan mengulas ringkas probabilitas dan proses stokastik. Ini harusnya sudah kalian dapatkan di mata pelajaran probabilitas dan proses stokastik. Tapi di sini nanti akan saya ulang yang ada kaitannya dengan mata kuliah ini. Ya. Kemudian yang berikutnya kita akan mempelajari identifikasi sistem ya, menggunakan model Box-Jenkins. Nanti ada model ARMA ini ARMA ini nanti yang Box-Jenkins itu seringkali nanti kita istilahkan dengan model ARMA. Kemudian nanti selain model Box-Jenkins ARMA, nanti kita juga akan membahas ARMAX. Ya. Ya, bedanya kalau ARMA ini inputnya tidak diketahui, kalau ARMAX itu inputnya diketahui. Ya.
Kemudian nanti mungkin ya 2 ini ya, Letiska, lantas ini identifikasi dan estimasi parameter. Ya. Lantas kita juga akan mempelajari filter winner. Filter winner ada yang kontinu, ada yang digital, tapi kita nanti akan bahas yang digital. Kemudian kita belajar filter Kalman. Ya. Filter Kalman ini paling enggak nanti kita akan bahas 3, linear, augmented, dan extended. Ya. 3 ini. Nah, sama nanti filter winner, filter Kalman yang kita pelajari adalah filter Kalman yang discrete. Ya. Jadi pembahasannya itu kita batasi bahwa sinyalnya itu adalah discrete, sistemnya discrete. Ya, yang kita bahas adalah pada ruang waktu discrete. Ya. Karena nantinya ya semuanya harus dibawa ke model discrete. Ya, walaupun nanti kita punya model kontinu pada saat kita masukkan ke simulasi dengan komputer, nanti ya tetap aja harus dikonversi ke discrete. Ya, nanti di sini yang dibahas itu adalah yang discrete. Ya. Oke, nah ini prasyaratnya ya. Saya harapkan kalian sudah tidak ada masalah dengan ini ya, probabilitas dan proses stokastik, ya, aljabar linier, matriks, vektor itu kalian sudah dapat, MATLAB, ya, saya harap sudah bisa mengoperasikan MATLAB ya, karena nanti ada tugas-tugas, beberapa tugas ya, tidak banyak, bukan banyak ya, ada beberapa tugas yang harus diselesaikan dengan MATLAB. Ya. Oke, kemudian ini gambarannya tentang bagaimana penilaian. Ya, itu nanti saya akan memberikan tugas ya, mungkin tidak tahu berapa kali, bisa 8, 9 kali biasanya. Tapi nanti dari situ saya ambil 6 dari 8 ya. Ini totalnya 30%. Jadi masing-masing tugas itu bernilai 5%. Kemudian nanti ada 3 proyek ya. Proyek itu masing-masing bernilai 15% sehingga totalnya 45%. Proyek ini nanti dilakukan kelompok ya. Ya kelompoknya biasanya sih saya minta berdua. Jadi nanti kelompoknya enggak boleh selalu itu terus ya. Kelompoknya nanti digilir, berputar, diputar. Ya. Jadi 3 proyek ya 3 dengan 3 kelompok berbeda. Tapi saya enggak ikut ngatur, kalian ngatur sendiri bagaimana membuat kelompoknya. Ya. Nah, kalau proyek itu nanti kalian ngambil 1 kasus ya, terserah kasusnya apa, ambil dari jurnal, bisa dari website, dari mana terserah gitu ya. Tapi nanti hati-hati jangan ngambil dari sumber-sumber yang tidak dapat dipercaya ya. Banyak itu seminar-seminar ya yang diselenggarakan oleh universitas nggak jelas, itu memuat paper-paper yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Saya harap kalian mahasiswa ITS itu agak punya kesombongan sedikit gitu ya. Jangan mau kalau ngambil dari yang yang nggak jelas tadi ya. Ambil yang bagus-bagus. Nanti ada ujian 2 kali 10%. Nanti ujiannya ada UTS dan UAS. UTS dan UAS ini dua-duanya open book. Nanti saya buat 2 tahap. Tahap pertama dikerjakan dalam waktu tertentu ya, sesuai dengan kuliah, berarti 2 jam. Setelah itu nanti soalnya boleh kalian kerjakan bebas sampai jam tertentu. Kemudian nanti ada partisipasi ya, enggak banyak, tapi ini untuk jaga-jaga kalau ya yang namanya manusia ya, tidak bisa perfect objektif, kadang-kadang ada subjektifnya. Nah itu nanti saya harapkan, saya berusaha subjektivitas saya itu tidak lebih dari 5%. Ini terutama untuk yang nilainya di ambang batas, apakah saya angkat atau tidak ya. Kalau nilai-nilai di ambang batas itu ngangkat atau tidak itu kadang-kadang subjektif ya. Nah ini buku acuannya kalian nanti cari sendiri ya, ini banyak ini beredar ya. Nanti catatan kuliah saya berikan tiap pekan saya kirim ini ya, paparan untuk kuliah pekan tersebut ya.
atau untuk beberapa pekan sekaligus. Kemudian ada 2 buku nih, ada Candy, ada Brown. Nanti kalian cari, ini gampang, ini banyak beredar, e-booknya banyak beredar. Ya. Kemudian nanti kalian baca-baca lagi nih probabilitas proses stokastik yang sepertinya sih sudah ada. Entah, tinggal ya untuk mengingat-ingat lagi ya. Karena nanti di sini akan menggunakan beberapa metode yang sudah dibahas di situ. Ya, banyak. Nah ini capaian pembelajarannya nanti ya. Jadi kita harapkan nanti dari kuliah ini